Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayu Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu produk. Ini adalah ZPT Pordex atau zat pengatur tumbuh tanaman. Nah, mungkin di antara sobat ada yang masih asing ya sobat ya dengan produk yang satu ini. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih ZPT Pordex ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah Pordex, booster umbi dan buah. Nah, untuk kandungannya itu pertama di sini ada prohexadion, kalsium, kemudian ada sulfur dan juga ada boron. Kemudian di sini ada keterangan angkanya sobat ya, 10 dan juga 0,25 WDG. Jadi 10 itu adalah kandungan dari prohexadion kalsiumnya itu sebanyak 10%, kemudian 0,25 itu adalah kandungan dari DA6-nya ini. Jadi ini dilengkapi juga dengan DA6 atau dietil aminoetil heksanoat. Kemudian untuk WDG di sini itu singkatannya sobat ya, singkatan dari water dispersible granule. Artinya granul atau butiran yang bisa larut atau terdispersi dalam air. Nah, tapi di sini untuk kandungan dari sulfur dan boronnya nggak ada keterangan persentasenya sobat ya. Nah, kemudian sini ada keterangannya tanpa efek kerdil. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungannya ini. Yang pertama itu ada prohexadion kalsium. Ini adalah bahan utama ZPT. Fungsinya itu untuk menghambat hormon giberelin atau pemicu pertumbuhan tinggi tanaman. Kemudian mengurangi pertumbuhan vegetatif berlebih ke pertumbuhan daun dan juga batang. Selanjutnya mengarahkan energi tanaman ke fase generatif, yaitu ke bunga dan juga buah. Nah, efek di lapangannya itu tanaman tidak terlalu rimbun, bunga tidak mudah rontok, dan juga buah atau umbi lebih terisi dan padat. Selanjutnya ada DA6. Dia ini adalah ZPT stimulan pertumbuhan. Fungsinya itu untuk meningkatkan aktivitas enzim dan metabolisme tanaman, kemudian mempercepat pembelahan dan pembesaran sel. Selanjutnya meningkatkan fotosintesis. Nah, efek di lapangannya itu pertumbuhan lebih cepat dan juga seragam, buah lebih besar dan jumlahnya meningkat. Selanjutnya tanaman lebih kuat dan tidak mudah stres. Selanjutnya di sini ada boron atau unsur hara mikro. Dia ini berfungsi untuk membantu pembentukan bunga dan penyerbukan, memperkuat dinding sel, dan juga membantu distribusi gula ke buah atau umbi. Efek di lapangannya itu bunga tidak mudah gugur, buah lebih banyak jadi, kemudian umbi lebih padat dan tidak kopong. Selanjutnya ada sulfur. Ini merupakan unsur hara makro sekunder. Fungsinya itu untuk membantu pembentukan protein dan juga enzim, mendukung pembentukan klorofil, meningkatkan kualitas hasil panen. Efek di lapangannya itu daun jadi lebih hijau, tanaman jadi lebih sehat, aroma dan kualitas hasil lebih bagus. Nah, jadi kesimpulan cara kerjanya itu, prohexadion itu menahan pertumbuhan daun atau batang, kemudian DA6 itu mendorong metabolisme dan pembesaran, selanjutnya boron dan juga sulfur itu mendukung pembentukan dan kualitas buah atau umbi. Nah, kombinasinya ini membuat tanaman tidak kebanyakan daun, fokus ke hasil atau buah dan umbi, selanjutnya produksi lebih tinggi dan kualitas lebih bagus. Nah, pada Pordex ini ada dua hal yang terlihat berlawanan sobat ya, tapi sebenarnya ini adalah saling melengkapi. Nah, kenapa prohexadion ini menghambat giberelin? Jadi prohexadion itu bekerja dengan menghambat pembentukan hormon giberelin. Efeknya itu memperlambat pempanjangan batang atau tinggi tanaman. Nah, tujuannya ini bukan untuk membuat tanaman kerdil sobat ya, tapi mengurangi pertumbuhan vegetatif berlebihan dan mengalihkan energi ke bunga dan juga buah. Nah, lalu kenapa tanpa efek kerdil? Karena efeknya itu terkontrol sobat ya, atau sementara. Jadi prohexadion itu tidak mematikan pertumbuhan, hanya menahan laju pertumbuhan tinggi, bukan menghentikan total. Jadi setelah beberapa waktu tanaman tetap bisa tumbuh normal lagi. Kemudian di sini juga ada DA6 yang menyeimbangkan. Jadi dia ini meningkatkan metabolisme, mempercepat pembesaran sel. Jadi tanaman itu lebih tetap sehat dan juga aktif serta berkembang. Nah, hasilnya tanaman tidak tinggi menjulang tapi tetap subur dan produktif. Nah, jadi untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan saat fase generatif sobat ya, atau fase pembuahan. Jadi bukan saat awal fase vegetatif. Jadi tinggi tanaman itu sudah cukup dulu, baru diarahkan ke pembentukan hasil. Nah, jadi kesimpulannya untuk prohexadion ini untuk mengerem pertumbuhan tinggi, kemudian DA6 plus nutrisi ini untuk menggas untuk memproduksi. Jadi berbeda dengan ZPT paklobutrazol ya sobat ya, yaitu membuat tanaman menghentikan pertumbuhan dan memfokuskan ke pembuahan. Nah, kemudian di balik kemasannya ini ada keterangannya sobat ya nih. Jadi Pordex ini adalah zat pengatur tumbuh berbentuk granul yang dapat larut dalam air untuk meningkatkan pengisian umbi dan buah pada fase generatif dan meningkatkan imun tanaman terhadap penyakit. Kemudian di sini ada keterangan manfaatnya. Yang pertama itu menaikkan hasil panen 20-30%, kemudian memaksimalkan pengisian umbi dan buah, meningkatkan jumlah klorofil daun, meningkatkan kekebalan tanaman terhadap serangan penyakit, dan juga tidak berefek kerdil pada tanaman berikutnya. Nah, untuk dosisnya di sini untuk tanaman padi, 1 gram per liter air disemprotkan pada saat padi bunting, dan dihentikan setelah 3 kali penyemprotan dengan interval 1 kali 1 minggu. Kemudian untuk tanaman umbi-umbian, dosisnya itu 1-1,5 gram per liter air disemprot pada saat tanaman berumur di atas 35 hari setelah tanam atau masa generatif atau pengisian umbi,
dan dihentikan setelah 3 kali penyemprotan dengan selang waktu 1 kali 5 hari atau 5 hari sekali ya sobat ya untuk intervalnya itu. Nah, sebenarnya bukan cuma bisa untuk tanaman padi dan juga umbi-umbian aja sobat ya, bisa juga untuk tanaman buah lain seperti cabai dan juga yang lainnya. Nah, untuk cara aplikasinya itu dengan cara disemprot ke tanamannya, bukan dikocor ya sobat ya. Jadi lebih efektif itu dengan cara disemprot, dan waktu aplikasinya itu saat fase generatif atau fase pembuahan. Jadi jangan sampai sobat mengaplikasikannya itu di saat masih fase pertumbuhan. Dan juga sobat jangan lupa tetap memberikan pupuk kalium untuk tanaman sobat, karena pada fase generatif itu tanaman membutuhkan banyak kalium. Nah, kemudian apakah Podex ini bisa dicampur dengan pupuk lain dan juga pestisida? Jadi sebenarnya bisa aja sobatnya dicampur dengan pupuk lain dan juga pestisida. Yang penting itu jangan terlalu keras atau alkalis tinggi. Seperti produk berbahan tembaga dosis tinggi, misalnya itu ada Cooper yang tinggi. Dan juga jangan terlalu banyak mencampur ya sobat ya. Jangan lebih dari 3-4 produk dalam satu tangki. Dan juga sobat jangan mencampurkan dengan pupuk nitrogen yang tinggi sobat ya. Karena pupuk nitrogen itu bisa memicu pertumbuhan vegetatif lagi. Dan ini diimpor dari PT Arena Hormon Indonesia sobat ya. Nah, kemudian untuk harga dari ZPT Podex ini yang kemasan 30 gram ya sobat ya. Ini tuh saya belinya di toko online, harganya itu sekitar 30 ribuan lah. Jadi kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Jadi harga itu juga tergantung dari akun sobat biasanya, karena ada potongan harganya juga. Dan juga harga itu tergantung sobat membelinya di mana. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih ZPT Podex ini. Dia itu berbentuk granul ya sobat ya, seperti ini tuh. Seperti mesis, berwarna putih. Ini kita coba larutkan ke air ya sobat ya. Tuh, jadi dia berwarna putih seperti itu sobat ya. Jadi berwarna putih airnya, dan ini agak lama ya sobat untuk larutnya itu karena berbentuk granul bukan kristal atau serbuk. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan ZPT Podex ini. Jadi di sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Tadi itu kita gunakan dosis saja sekitar 1 gram per liter air ya sobat ya, atau sekitar 15 gram untuk 1 galon ini, atau sekitar setengahnya dari kemasan 30 gram ini. Ini yang tadi kita tuang aja sobat ya. Kemudian bisa kita aduk sampai rata ya sobat ya. Nah, selanjutnya bisa langsung kita semprotkan aja sobat ya. Semprotkan ke tanamannya. Anggap aja ini tanamannya sobat ya. Kurang lebih seperti ini untuk cara penggunaannya. Nah, untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang ZPT Podex, booster umbi dan juga buah. Jadi jika di antara sobat yang sedang mencari booster untuk tanaman buah sobat, ini bisa untuk meningkatkan hasil sobat ya. Tadi itu sekitar 20-30% menaikkan hasil panen. Nah, mungkin sobat bisa menggunakan ZPT Podex ini. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko partner yang terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga dalam lampiran tautannya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.